Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo viewers, apa kabar para historian viewers? Kembali lagi dengan saya, Dendi, dalam channel saya tentang pembahasan sejarah. Walaupun saya tidak menutup kemungkinan saya akan membuat eh, tema lain selain sejarah. Tapi ya ditunggu aja ya perkembangannya nanti. Baiklah para viewers kalian, saking udah lamanya nggak bikin video. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peradaban masyarakat kuno dunia. Jadi sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada para subscriber saya yang masih setia dengan channel saya ini, dan bagi yang belum subscribe channel saya, silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa tombol jempolnya. Oke, saya doakan ya semoga para viewers yang pada saat ini menyaksikan akan selalu dalam keadaan sehat dan diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, tanpa pikir panjang, kita akan mulai materi kita. Saya akan membahas peradaban Romawi kuno ya di wilayah Eropa. Bagi yang belum nonton video saya sebelumnya, linknya akan saya tampilkan di atas. Oke, kita mulai. Peradaban Romawi. Apa sih yang ada dalam pikiran kalian tentang Romawi? Liga Italia, Serie A, ataupun ya pizza, lapar gitu kan? Oke, peradaban Romawi kuno terletak di dekat Sungai Tiber yang wilayahnya subur di Roma Italia dan wilayah yang strategis di Laut Tengah yang membuat kebudayaan Romawi kuno ini terus berkembang. Nah, secara geografis bisa kalian lihat ya, para viewers sekalian, itu Italia yang digambarkan dalam peta sebelah kiri itu warnanya yang coklat. Coklatnya agak muda ya. Iya, warnanya warna coklat dengan beberapa wilayah lainnya. Nah, ini adalah gambar peta mengenai perkembangan Romawi pada era kuno dari bagian yang dinamakan senatorial province atau masa-masa provinsi, kemudian wilayah kekaisaran, dan ada namanya client states. Client states ini mungkin seperti kalau diibaratkan sebagai satelit ya, satelit dari Romawi gitu. Itu secara geografisnya. Dan tentunya kalau kita bicara tentang Romawi kuno, nah pasti kita bicara tentang pemerintahannya. Pada peradaban Romawi kuno itu dibagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman kerajaan, republik, dan kekaisaran. Pada zaman kerajaan ini memang dipegang oleh raja yang sifatnya absolut dan juga berperan sebagai panglima perang, hakim, dan kepala dari agama. Maksud dari kepala agama maksudnya kayak Ratu Inggris ya. Ratu Inggris itu perannya cukup berat karena tidak hanya sebagai simbol negara, tapi dia sebagai kepala gereja. Itu. Undang-undang pemerintahan dibentuk oleh raja dan senat yang terdiri atas 300 orang dan terdiri atas bangsawan dan juga masyarakat biasa. Kemudian beralih ke zaman republik. Nah, zaman republik ini bisa dikatakan sebagai cikal bakal sistem negara republik modern. Jadi disinilah istilah konsep republik itu muncul pada era Romawi. Sejak bangsa Etrusca terusir, bangsa Roma kemudian membentuk sistem pemerintahan republik yang terdiri dari negara-negara kota, atau mungkin sekarang provinsi ya, ibaratnya seperti itu. Mirip seperti Yunani, yaitu adanya polis kayak Sparta dan Athena. Tapi itu nanti pembahasannya setelah Romawi. Bangsa Romawi terdiri dari 2 kelompok penduduk sosial yang besar, yaitu Patricia dan Plebia, di mana terdiri atas penguasa tanah dan kalangan masyarakat atas. Sedangkan kelompok berikutnya dari masyarakat kecil menengah seperti petani, pedagang, dan lain sebagainya. Jenis kelompok ini sangat sedikit, hanya 8% dari seluruh bangsa
Romawi. Meskipun demikian, kelompok patrisia sangat berpengaruh dalam pemerintahan, sehingga republik ini disebut Republik Kaum Patrisia. Kemudian beralih ke zaman kekaisaran, yaitu sejak era Octavianus diangkat menjadi kaisar, di mana bentuk pemerintah Romawi menjadi kekaisaran setelah Octavianus diangkat sebagai kaisar pertama. Dan dikenal sebagai zaman Pax Romana, artinya Roma yang damai. Jadi belum masuk pada fase-fase mungkin Roma mengalami perang-perang besar atau melakukan invasi ke wilayah-wilayah lain seperti Germanik ya, kemudian ke wilayah Afrika hingga ke Mesir dan lain sebagainya. Dan pembaharuan banyak dilakukan antara lain subsidi gandum, karena gandum merupakan komoditas utama yang sering dikonsumsi oleh masyarakat di era Romawi atau Eropa pada umumnya. Kota Roma dilengkapi dengan salah satunya polisi dan juga pemadam kebakaran, dan membangun kuil-kuil pemujaan dewa ataupun kuil-kuil atau gedung pusat pemerintahan. Makanya kalau viewers yang suka dengan film-film berbau Romawi bisa ngambil contoh kayak film Gladiator ataupun beberapa dokumenter yang berhubungan tentang Romawi. Ya kalau film-film Hollywood ya paling kayak apa ya? Ya tadi saya bilang ada Gladiator, terus ada apa lagi? Film lama jadul Spartacus dan lain sebagainya gitu kan. Mungkin para viewers bisa cari di YouTube ataupun ya download atau saya jadi ngajarin yang nggak bener, streaming video film terbaik gitu, mengenai tema ini. Kemudian apa sih yang kita bahas selanjutnya selain pemerintahannya adalah masyarakat. Bicara konteks masyarakat ini sangat luas ya viewers sekalian, karena bicara tentang sistem kepercayaan, di mana sistem kepercayaan Romawi kuno ialah animisme dengan menyembah roh-roh atau dewa. Ya, dewa-dewa yang kita kenal sebagai Merkurius, Venus, Mars, Apollo dan lain sebagainya. Namun masyarakat Romawi ini memiliki kesamaan dengan Yunani, sehingga ada semacam modifikasi dari sistem kepercayaannya. Itu. Kemudian penduduk asli dari peradaban Romawi tinggal di Italia bagian utara sekitar Danau Maggiore. Mereka bertani, berburu, dan menangkap ikan dan sebagainya, di mana tanahnya berupa pegunungan Ionia yang datarannya sempit dan rendah, terletak di sepanjang sungai. Kemudian muncullah ras-ras lain atau suku-suku lain yang datang seiring dengan meluasnya kekuasaan budaya Romawi. Itu terlebih lagi sejak era kekaisaran, di mana pada era kekaisaran ekspansi dilakukan secara besar-besaran. Saking besar-besaran ya mereka memperoleh banyak pampasan perang, entah itu harta ataupun budak, slave. Itu gambarannya. Nah, ini beberapa tokoh-tokoh yang terkenal. Jadi ini yang saya tampilkan hanyalah video singkat ya mengenai Romawi kuno. Untuk lebih detailnya ya baik lagi para viewers, historian, perbanyaklah membaca. Mungkin apa yang saya tampilkan di sini masih kurang, mungkin juga mungkin kurang, dan mungkin para viewers bisa menambahkan melalui kolom komentar ya. Silahkan untuk kritik dan sarannya jangan lupa isi kolom komentar. Oke, tokoh-tokoh terkenal dari era Romawi seperti Julius Caesar, Publius Cornelius, kemudian ada Konstantinus Agung dan beberapa tokoh lainnya. Ini tokoh pemerintahannya. Kemudian hasil kebudayaannya ya seperti Colosseum, stadion yang diresmikan oleh Kaisar Titus. Walaupun ada cerita menarik mengenai pembangunan ini karena Kaisar Titus merupakan anak dari kaisar sebelumnya, yaitu Vespasius atau Vespasian gitu. Saya agak-agak lupa. Namun yang jelas digagas oleh sang ayah dan akhirnya diresmikan oleh Kaisar Titus. Tujuannya untuk apa?
Tujuannya tentunya sebagai arena hiburan bagi masyarakat, sekaligus bahan legitimasi atau pengesahan kekuasaan sang kaisar terhadap masyarakat Romawi. Tuh. Makanya kan ajang-ajang gladiator, kemudian eh, pertunjukan dan lain sebagainya itu dilaksanakan di Colosseum ini. Nah, gladiator sendiri kan merupakan sebuah pertandingan ya, antara manusia dalam arti para budak. Ada yang sebutnya para budak yang dipekerjakan sebagai petarung. Jadi di Roma itu terdapat petarung-petarung yang tentunya eh, memiliki sekolah. Maksudnya apa? Sekolah petarung. Kalau ibaratkan modern tuh kayak sasana tinju ya, atau mungkin ada tempat fitness yang atau gym yang punya suatu klub untuk kayak MMA gitu. Itu tuh gambarannya aja. Itu contoh. Nah, ada kemudian aquaduk. Aquaduk ini adalah sebuah saluran irigasi yang dibuat. Kemudian ada Basilika Maxentius, kemudian Belengkong Titus dan sebagainya. Lalu apalagi sih yang terkenal dari era Romawi? Ya, salah satunya adalah eh, apa ya? Salah satunya ya Gunung Pompei, peradaban Pompei dan sebagainya. Itu kan juga masuk ke dalam kebudayaan Romawi. Nah, mungkin itu aja ya para viewer sekalian yang bisa saya sampaikan secara singkat mengenai kebudayaan Romawi kuno. Untuk lebih detailnya ya mungkin viewers bisa mencari dokumenter-dokumenter tentang apa? Tentang kebudayaan Romawi. Karena kalau saya jelaskan secara menyeluruh ini butuh waktu yang sangat lama. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada para viewers dan saya juga mohon maaf apabila video ini masih banyak kekurangan yang muncul, baik itu dari segi materi, tampilan ataupun dari tata bahasa yang saya gunakan. Oke, itu saja. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel saya. Bantu saya untuk mengembangkan channel ini lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya dan arrivederci.